Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam sesi yang berikutnya di dalam pembahasan matematika pada bab trigonometri. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri. Adik-adik pasti masih ingat ya, apa itu sin, apa itu cos, apa itu tan, sudut istimewa, dan sudut yang saling berelasi di dalam berbagai kuadrat. Nah, sekarang kita akan membahas pembahasan tentang aturan sinus kosinus dan luas segitiga. Nilai perbandingan trigonometri diperoleh dari sudut pada segitiga siku-siku. Karena pada segitiga siku-siku ada yang namanya sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Tapi akan berbeda kalau segitiganya tidak siku-siku. Nah, kita lihat bagaimana kalau segitiganya tidak siku-siku. Ternyata untuk besar sudut itu yang biasanya dinyatakan dengan huruf besar, maka sisi yang berhadapan dengan sudut biasanya dilambangkan dengan huruf kecilnya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Sudut A, maka sisi yang berhadapan dengan sudut A disebut dengan panjang A atau sisi A. Berikutnya adalah sudut B dan pasangannya dengan sisi B, dan sudut C dan pasangannya sisi C. Sekarang kita lihat bagaimana kita bisa menggunakan pasangan sudut dan sisi ini di dalam aturan sinus dan kosinus. Yang pertama adalah aturan sinus. Ya, ada pasangan sudut dan sisi yang berhadapan. Ini adalah rumus dari aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Simple banget ya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kita lihat kapan si aturan sinus ini digunakan. Yang pertama adalah ketika diketahui satu sisi dan dua sudut. Lihat di sini contohnya ada sudut B, ada sudut C, dan ada sisi B. Maka sudut dan sisi yang berhadapan, karena dia sepaket, dia akan menjadi standar untuk menentukan besar sudut atau panjang sisi yang lainnya. Maka di sini untuk menentukan panjang sisi C adalah menggunakan rumus B per sin B sama dengan C per sin C, karena B per sin B akan menjadi standar. Kemudian untuk kasus yang kedua, jika diketahui dua sisi dan satu sudut di depannya. Kondisinya sekarang diketahui dua sisi dan satu sudut. Yang mana yang diketahui satu paket sudut dan sisi yang berhadapan? Ya, betul sekali. Lagi-lagi sudut B dan sisi B. Diketahui panjang sisi C, maka untuk menentukan besar sudut C, kita menggunakan aturan sinus. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk ke aturan kosinus. Aturan kosinus digunakan ketika diketahui dan ditanyakan tiga sisi dan satu sudutnya. Lihat di sini. Jadi ada dua sisi dan satu sudut. Kan bisa menggunakan aturan sinus? Bisa. Jadi itu merupakan pilihan. Kalian bisa menggunakan aturan sinus ataupun aturan kosinus. Dan juga digunakan ketika diketahui tiga sisi dan hendak ditanyakan besar salah satu sudutnya. Rumusnya apa? Ini rumus aturan kosinus. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Jadi besar sudut yang diketahui adalah besar sudut dari sisi yang hendak dicari panjangnya. Maka akan berlaku untuk sisi yang lainnya. Untuk menentukan panjang sisi B berarti menggunakan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Nah, adik-adik dicari sendiri ya untuk menentukan panjang sisi C menggunakan aturan kosinus seperti apa. Kemudian, untuk menentukan
besar sudut menggunakan aturan kosinus, ya tinggal dibalik saja dari rumus yang pertama. Kita lihat di sini cos A itu satu paket dengan 2BC dan nilainya adalah negatif. Maka supaya positif kita pindah. Konsepnya sebenarnya perkalian di kedua ruas, tetapi untuk mempermudah biasanya kita kenalnya pindah-pindah ruas. Ya. Jadi min 2BC cos A pindah ruas menjadi plus 2BC cos A. Sebaliknya A kuadrat pindah ruas menjadi min A kuadrat. Berhubung kita hanya membutuhkan cos A, maka si 2BC-nya juga harus kita pindahkan lagi. Karena dia perkalian dengan cos A, maka ketika dia pindah ruas, dia menjadi dibagi. Nah, sama seperti rumus yang sebelumnya, kalian coba mencari rumus untuk menentukan besar sudut B dan sudut C. Dicoba ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Kita cobain yuk. Soal yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 30 derajat, sudut B-nya 45 derajat, dan sisi B-nya 10 cm. Sekarang kita lihat, apakah di dalam nilai yang diketahui ada pasangan sudut dan sisi yang saling berhadapan? Oh, benar sekali, ternyata ada. Yang mana? Iya, ini betul, sudut B dan sisi B. Maka dia akan menjadi standar untuk menentukan sudut dan panjang sisi yang lainnya. Kita lihat di sini. Sudah diketahui sudut A dan sudut B. Sebagaimana sudah kita pahami, di dalam suatu segitiga total jumlah sudut dalamnya adalah 180 derajat. Maka untuk menentukan salah satu sudutnya berarti tinggal 180 derajat dikurangi total dua sudut yang sudah diketahui. Berarti besar sudutnya adalah 105. Maka karena tadi sudut B dan sisi B akan menjadi standar, kita bisa menggunakannya untuk menentukan panjang sisi C. Karena besar sudut C-nya sudah diketahui. Nah, lihat di sini. Kok nilainya koma-komaan sih? Memangnya kita tidak menggunakan sudut istimewa? Nah, kalau untuk ulangan atau latihan, pasti akan diusahakan untuk menggunakan nilai-nilai yang kalian tidak perlu menggunakan alat bantu hitung. Tetapi untuk latihan, selama kalian memahami konsep dan prosedurnya, insya Allah kalian pasti bisa menyelesaikan bentuk soal yang bagaimanapun. Oke, kita lanjutkan. Soal yang kedua. Di sini berarti diketahui dua sisi dan satu sudut. Ya, diketahui segitiga ABC, sisi A-nya 10 cm, sisi C-nya 12 cm, dan besar sudut C-nya 60 derajat. Yang mana yang akan menjadi standar? Oke, betul sekali. Ya, betul di sini panjang sisi C dan besar sudut C. Jadi dia akan menjadi standar untuk menentukan besar sudut dan panjang sisi yang lainnya. Kita cek. Nah, untuk menentukan besar sudut A, kita menggunakan A per sin A sama dengan C per sin C. Didapat sin A sama dengan 0,72. 0,722. Masalahnya yang kita butuhkan adalah besar sudut A-nya. Maka kita bisa menggunakan bantuan tabel trigonometri atau menggunakan bantuan kalkulator, menggunakan inverse trigonometri. Didapatlah sudut yang nilainya 0,722 itu adalah 46,22 derajat. Oke ya. Nah, untuk menentukan sudut B, nilainya caranya hampir sama dengan soal yang sebelumnya. Begitupun untuk yang C, dia caranya sama dengan nomor yang A. Bagaimana? Silakan dibaca lagi, difahami lagi, dan dicoba untuk nilai-nilai yang lainnya. Sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Di sini, ketika diketahui dua sisi dan satu sudut, yang ditanya adalah panjang sisi ketiga. Ketika diketahui A dan B, berarti yang ditanya adalah panjang sisi C. Ketika yang diketahuinya adalah sisi A dan C, berarti yang ditanya adalah sisi B. Kita lihat.
Nah, oh ternyata menggunakan aturan kosinus. Boleh nggak menggunakan aturan sinus? Boleh-boleh saja menggunakan aturan sinus. Oleh karena itu, pentingnya untuk menggunakan sistematika di dalam penyelesaian soal matematika. Apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, rumus mana yang hendak digunakan, itu sebenarnya sudah menyelesaikan 50% dari masalah yang hendak kalian pecahkan. Oke ya, di sini kita lihat, tinggal menentukan panjang sisi C menggunakan aturan kosinus, tinggal diakarkan. Nah, mudah. Sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Ini juga menggunakan aturan kosinus, tetapi yang ditanya adalah besar sudutnya. Oke, silakan dipelajari lagi, difahami. Masih menggunakan inverse trigonometri yang ada di kalkulator. Bisa ini mah ya. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu luas segitiga. Luas segitiga sebagaimana kita pahami rumusnya adalah setengah dikali alas kali tinggi. Tetapi ketika menggunakan bantuan sudut, ketika belum diketahui tingginya, kita lihat di sini. Nah, kalau di sini adalah sudut C, maka panjang dari segitiga dianggap sebagai sisi yang berhadapan dengan sudut C. Dan B adalah sisi miringnya. Oleh karena itu, mencari sin C adalah demi ya. Masih ingat ya, untuk sin adalah demi sin. Maka sisi depan dibagi dengan sisi miringnya. Berarti T dibagi B. Maka T sama dengan B dikali sin C. Maka T yang ada di sini rumusnya diganti dengan B sin C. Inilah yang akan kita gunakan di dalam luas segitiga menggunakan bantuan trigonometri. Bagaimana kalau misalnya diketahui semua sudut yang ditanya adalah diketahui 3 sudut dan diketahui panjang salah satu sisinya. Di sini kita bisa menggunakan kalau misalnya yang satu paket ini adalah sudut A dan panjang sisi A, maka dia akan menjadi standar untuk menentukan misalnya di sini B. Maka A per sin A sama dengan B per sin B, maka B-nya adalah A dikali sin B per sin A. Sin A pindah, berarti B dikali sin untuk menentukan B ya, berarti sin B dikali dengan A dibagi sin A. Nah, si B ini bisa kita gunakan di B yang di rumus ini. B yang di sini bisa kita gunakan di B yang rumus ini. Maka ketika digabung, setengah A ketemu A menjadi setengah A kuadrat. Sin B dikali sin C per sin A. Nah, ini rumus gabungan dari rumus yang sebelumnya. Sedangkan kalau diketahui panjang ketiga sisi, maka kita bisa menggunakan rumus S dikali S dikurangi A dikali S dikurangi B dikali S dikurangi C, nilainya kemudian diakarkan. Di mana S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Ya, S adalah setengah dari keliling segitiga A ditambah B ditambah C. Oke, sekarang ini kita pahami, bisa kita gunakan ketika menentukan biasanya kita menentukan luas segitiga saja, tetapi kalau misalnya ada segi N beraturan, segi N ini adalah gabungan dari beberapa segitiga sama kaki. Nah, bisa kalian pahami di sini ya. N-nya itu adalah segi N-nya. Jadi misalnya ada segi 5 beraturan, maka N-nya itu adalah 5. R-nya itu adalah panjang dari titik pusat ke salah satu sudut. Dan besar sudut dari masing-masing segitiga adalah ya lingkaran 360 derajat dibagi banyaknya segitiga yang sama kaki tadi. Oke ya, nah sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Tentukan luas segitiga ABC jika diketahui A-nya A sama dengan 12 cm, B 10 cm, dan sudut C-nya adalah 30 derajat.
Semuanya sudah ada nilainya, tinggal dimasukkan ya. Luas, jika kita menggunakan panjang sisi A dan B, maka yang diketahui pasti adalah besar sudut C. Dan yang sebaliknya, kalau menggunakan sisi B dan C, berarti yang diketahui pasti sin A-nya. Dan kalau yang diketahuinya adalah panjang sisi A dan C, berarti yang diketahui pasti sin B-nya. Betul sekali, sangat mudah ya. Ini mah gampang pisan, euy. Setuju nggak? Setuju ya. Nah, terakhir, kalau kalian sudah memahaminya, pasti trigonometri itu ternyata mudah. Kita pelajari lagi, kita coba buat kesimpulan. Tetap semangat, sampai jumpa di sesi berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.